Dari Flores ada sebuah desa adat terpencil yang terletak di tengah gunung dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kearifan lokal dan keindahan alamnya yang menakjubkan membuat tempat ini diberi julukan Desa di Atas Awan. Inilah perjalanan kami bersama jelajah trip menuju Desa Wairebo. Dari Jakarta sekitar jam 6.50 kami berangkat menggunakan taksi online menuju Bandara Soekarno-Hatta. Untuk menuju Wairebo kami harus tiba dahulu ke Bandara Komodo, Labuan Bajo. Karena dari sanalah kami akan mulai trip 2 hari 1 malam menuju Wairebo. Di video ini kami juga akan infokan budget yang kami keluarkan untuk sampai ke destinasi wisata yang satu ini guys. Jadi buat teman-teman yang mau ke Wairebo, simak video ini sampai habis. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pukul 7.15, kami langsung bergegas untuk cetak boarding pass dan drop bagasi terlebih dahulu. Nah, untuk harga tiket pesawat dari Jakarta ke Labuan Bajo itu tentatif tergantung session. Jadi kalau mau murah, jangan berangkat di musim liburan atau long weekend ya guys. Rate harganya itu kisaran 1-2 juta tergantung tanggal keberangkatannya. Nah, kebetulan kami dapat di harga 1,1 juta, jadi kalau dihitung PP Jakarta Labuan Bajo sekitar 2,2 juta guys. Pesawat kami akan take off jam 9 pagi, jadi langsung aja kita masuk ke dalam kabinnya. Usahakan kalian cari jadwal penerbangan sepagi mungkin agar pas sampai di Labuan Bajo, kita langsung bisa check-in ke hotelnya guys. Terus buat kalian yang suka lihat pemandangan dari pesawat, kami sarankan pilih kursi di sebelah kanan karena dari jendela kita bisa melihat indahnya pulau-pulau yang ada di Flores, NTT. Gak terasa 2 jam di pesawat dan sekarang akhirnya kami sampai juga di Bandara Komodo. Oke guys, sekarang baru sampai di Bandara Komodo jam 12:20. Waktu di sini lebih cepat 1 jam dari Jakarta, jadi harusnya kita tiba jam 11.30, tapi karena perbedaan waktu 1 jam, sekarang sudah jam 12.30 guys. Untuk hari pertama, kami stay dulu di hotel sambil istirahat dan besok pagi barulah kita mulai trip 2 hari 1 malam ke Desa Wairebo. Nah, kali ini kami langsung dijemput oleh jasa trip yang kami gunakan untuk ke Wairebo besoknya. Jadi jasa trip ini sudah include penjemputan dari bandara ke hotel ya guys. Hafiz. Ya, oke. Karena kalau naik taksi dari bandara ke hotel yang jaraknya cuma 2 km, tarifnya itu sekitar 100 ribuan guys. Dan itu untuk 1 kali drop aja. Untuk besok, kami akan ditemani oleh Mas Kimung sebagai guide profesional dan Mas Marcelino sebagai driver handal yang sudah berpengalaman menerjang jalan-jalan di pelosok guys. Jadi sudah kami pastikan trip kali ini insya Allah aman dan nyaman. Ini adalah kedua kalinya kami ke Labuan Bajo. Setelah tahun lalu kami sudah mencoba one day trip menggunakan speedboat dan sailing trip 3 hari 2 malam menggunakan pinisi. Buat kami Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang luar biasa kerennya dan selalu bikin kami tuh kangen buat balik ke sini lagi guys. Deket ya berarti ya? Iya. Oke, sampai ketemu besok ya. Ya. Sesampai di hotel, kami langsung coba tanya hotelnya apakah bisa early check-in karena ini baru jam 1 siang. Normalnya jam check-in di hotel itu jam 2 siang ya. Dan alhamdulillah pihak hotel mengizinkan kami untuk early check-in guys. Kali ini kami stay 1 malam di Bayview Garden Hotel. Untuk review lengkapnya nanti ada di video terpisah. Dan kalian juga bisa minta rekomendasi jasa trip untuk masalah penginapan di Labuan Bajo sesuai budget atau bisa juga cari di online travel agent. Guys, baru trekking naik ke villa aja udah. Gimana nih besok? Trekking Gunung Wairebo 4 jam. Menjelang sore di Labuan Bajo, inilah momen yang gak boleh kalian lewatkan. Momen sunset di Labuan Bajo ini memang benar-benar keren banget guys. Usahakan cari hotel yang punya balkon dengan view sunset seperti ini, atau kalian juga bisa kok nongkrong di kafe-kafe yang punya view sunset bagus.
Masya Allah, view dan suasana menjelang matahari terbenam selalu bikin kami bersyukur bisa menikmati indahnya ciptaan Allah. Semoga kalian yang menonton video ini dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan agar bisa kesini juga ya. Amin. Menjelang pagi tiba, inilah penampakan terindah yang ada di Labuan Bajo guys. Kalian bisa menikmati deretan kapal yang berbaris rapi di tengah pulau-pulau kecil yang menawan. Rasanya nggak mau cepat-cepat meninggalkan tempat ini, tapi pagi ini kami akan mulai trip 2 hari 1 malam ke Wairebo. Dan sebelum berangkat, kami sarapan pagi dahulu dan beresin barang-barang agar tidak ada yang tertinggal di hotel. Oke guys, ini hari kedua kita di Labuan Bajo dan ini sudah jam 8.30. Sekarang kita sudah dijemput oleh driver untuk menuju ke destinasi pertama yaitu Wairebo. Nah, sekarang sudah jam 8.30 waktu yang kami sepakati dengan Mas Kimung untuk mulai tripnya. Jadi kalian bisa sesuaikan waktu untuk tripnya, tapi kami sarankan semakin pagi semakin bagus karena perjalanan hari ini akan sangat panjang. Untuk penjemputannya akan disesuaikan dengan hotel tempat kalian menginap dan akhirnya sesuai jadwal jemputan mobil sudah datang guys. Oh iya, ini mobil. Sudah? Dah. Ayo. Seperti yang kami jelaskan kemarin, untuk trip kali ini kami akan dipandu oleh Mas Kimung sebagai tour guide-nya dan Mas Marcelino sebagai drivernya. Wah, rasanya udah gak sabar nih buat mulai trip 2 hari 1 malam ke Wairebo. Oke guys, sedikit kami jelaskan untuk trip 2 hari 1 malam ke Wairebo ini. Kami menggunakan jasa trip yang pernah kami pakai saat sailing trip ke Pulau Komodo tahun lalu. Selain kami sudah percaya dengan servis dan fasilitas yang diberikan, terus harganya ini affordable banget dengan apa yang kami dapatkan. Jadi untuk open trip 2 hari 1 malam ke desa Wairebo, kami cuma bayar 1.950.000 per orangnya. Sudah include biaya transport, kendaraan, penginapan, sarapan, dan makan malam di Wairebo. Terus juga sudah ditemani tour guide yang akan memandu kita sampai ke Wairebo dengan aman. Jika ada hal atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan seputar trip ini, bisa langsung hubungi kontak di kolom deskripsi. Tak hanya terkenal dengan kawasan wisata Labuan Bajo dan Pulau Komodonya, lebih dalam lagi ada jutaan pesona yang dimiliki oleh wilayah timur Indonesia ini. Salah satunya adalah pemandangan alam Indonesia Timur dari kampung budaya Kompang Tumelo yang tak jauh dari Labuan Bajo. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami mampir sebentar untuk melihat pemandangan Pulau Flores yang estetik dan menawan dari ketinggian 620 meter. Desa wisata ini diresmikan pada tahun 1993 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai, NTT. Nama Kompang Tumelo berasal dari kata Melo yang berarti pergi terlebih dahulu, sementara To adalah nama suku di Kampung Melo. Oke, setelah puas berfoto dan sejenak menghirup udara segar pegunungan, kita lanjutkan perjalanan kembali agar tidak kesorean guys. Selama di perjalanan, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan sawah di daerah Lembor 100 km dari Labuan Bajo. Nah, kami berhenti sejenak di Lembor untuk ke minimarket membeli kebutuhan logistik karena kedepannya sudah nggak ada minimarket lagi guys. Oke guys, sekarang kita udah sampai di daerah Lembor. Nah, habis beli snack, sekarang kita mau cari tempat makan. Karena ini udah agak siang juga dan perut kami pun juga udah mulai lapar guys. Terus dikarenakan sudah jam 12 siang juga, jadi kami putuskan untuk makan siang di warung dekat sini aja. Kalau ke NTT rasanya agak kurang kalau nggak nyobain sayur ikan masak asamnya guys. Ini menu yang selalu ada di setiap warung makan yang kami temui. Untuk rasanya ini enak banget, seger, gurih, dan pedas. Dan untuk harga makanan di NTT itu hampir sama dengan harga makanan di Jakarta. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 1 siang dan sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Wairebo agar tidak kesorean. Karena nantinya kita juga harus trekking lagi selama 3 jam untuk sampai ke puncak desa Wairebonya. Dari Lembor, kita ambil jalur selatan yang akan melewati jalan yang kurang bagus nantinya. Tapi kata Mas Marcelino, ini jalur tercepat untuk sampai ke Wairebo.
Betul aja, di sepanjang jalan kami menemui jalan yang masih berbatuan dan tidak rapi. Pikir kami karena akses ini sepi dan jarang sekali kendaraan yang melintas sehingga belum diprioritaskan oleh pemerintah setempat. Tapi kami berharap semoga kedepannya jalan ini bisa diperbaiki dan rapi seperti jalan yang ada di Labuan Bajo. Di tengah perjalanan kami harus berhenti sejenak dikarenakan ada jalan yang putus akibat aliran sungai. Nah, disinilah mental driver diuji. Kami coba keluar dulu karena ada mobil yang terjebak dan tidak bisa melewati jalan ini guys. Kita coba bantu dorong aja, semoga mobilnya bisa melewati jalannya. Dan alhamdulillah setelah kami bantu akhirnya bisa naik juga. Nah sekarang giliran mobil kami yang melintas dan alhamdulillah driver kami yang satu ini emang udah nggak usah diragukan lagi untuk menembus jalan-jalan seperti ini. Jadi makin gak nyesel kami pakai jasa trip ini karena semuanya sudah dipersiapkan dengan matang untuk keselamatan kami sebagai wisatawan. Meskipun perjalanan lewat jalur selatan ini banyak lika-likunya, tapi sepanjang jalan ini kalian akan dimanjakan dengan pemandangan pantai-pantai yang masih asri dan belum terjamah orang banyak. Pasir pantainya yang putih dan airnya yang cukup jernih bikin kami tuh ingin turun dan sejenak menikmati air lautnya. Tapi karena sedang dikejar waktu, jadi kami lanjutkan perjalanan ini dan menikmati dari dalam mobil saja. Selain pemandangan pantainya yang mempesona, kalian juga bisa melihat Pulau Mules yang begitu eksotis. Pulau Mules satu-satunya pulau yang ada di Kabupaten Manggarai. Nama pulau ini berasal dari bahasa Manggarai yaitu molas yang artinya cantik, sehingga pulau ini dikenal dengan pulau yang cantik, begitupun dengan bentuknya seperti wanita cantik yang sedang berbaring. Nah, nggak jauh lagi setelah melewati pesisir pantai dengan pemandangan Pulau Mules, akhirnya tibalah kami di Desa Denge. Desa yang menjadi pintu gerbang kawasan wisata Wairebo. Di tempat ini kami mau siap-siap dulu sekaligus ganti baju untuk trekking nantinya. Dan buat kalian yang mau sholat atau ke toilet juga bisa di rumah warga ini aja ya guys. Terus juga kalau ada yang mau dibeli bisa kalian beli dulu untuk cemilan selama trekking ke atas. Nah setelah ganti baju sekarang kita lanjut ke atas menuju titik awal trekking Wairebo. Kali ini kami ditemani Mas Kimung saja, sedangkan Mas Marcelino menunggu di sini untuk istirahat dan jagain barang-barang kami yang ada di mobil. Untuk ke sana jalannya itu menanjak dan rusak sehingga kita harus naik ojek dengan harga 100.000 per orangnya. Itu sudah include dengan penjemputan saat pulangnya. Ya hitung-hitung ini kita berbagi rezeki dengan warga setempat aja guys. Jalan menuju ke atas ini memang sedikit curam dan jalannya ini emang rusak parah. Pantas saja kalau mobil biasa agak riskan kalau harus melintas ke jalur ini. Dan akhirnya setelah 10 menit naik ojek sampailah kami di titik awal trekking ke Wairebo. Di sini kami sewa tongkat yang harganya 10.000 aja dan ini sih wajib banget kalian sewa untuk meringankan perjalanan ke atasnya. Sekarang sudah jam 15.01 dan langsung aja kita mulai trekking. Oke guys, sekarang kita mau start hiking ke Wairebo. Mungkin butuh waktu sekitar 2-3 jam tergantung daya tempuh kalian ya selama trekking ke desa Wairebo. Baru mulai aja udah ngos-ngosan. Oke. Untuk medan di awal ini jalannya masih bagus dan rapi karena sudah dipasang batu sehingga perjalanannya lebih mudah. Cuaca hari ini juga sangat mendukung karena cukup cerah dan yang bikin nafas kami tetap kuat adalah udaranya yang super sejuk dan kaya akan oksigen guys. Di jalan kami juga bertemu beberapa wisatawan yang baru saja turun. Nginep ya kemarin? Ya Pak. Di 15 menit pertama, kami coba istirahat beberapa detik untuk mengatur napas karena emang jarang banget kami trekking ke gunung dan mungkin ini pengalaman pertama yang pernah kami coba. Oke guys, sudah 16 menit perjalanan kita dari bawah. Dan ini kita istirahat dulu di gubuk-gubukan. Pokoknya di bawah santai aja perjalanan ini agar lebih nikmat dan berkesan guys. Dan kalaupun kalian capek, berhenti aja terus lanjut lagi. Lemas ceritanya. Kok lemas sih? Ya makanya tanya. Masih semangat? Serius? Nah setelah 40 menit trekking, jalan bagusnya sudah habis dan sekarang masuklah kita ke jalan sesungguhnya di mana kita akan melalui jalan becek, licin dan bebatuan. Disinilah manfaatnya tongkat yang kami sewa di bawah tadi. Karena dengan tongkat ini perjalanan kita akan lebih mudah dan ringan.
Nah, selama perjalanan kami bertemu dengan dua orang yang juga ingin ke Wairebo. Mereka ini adalah Aji dan Dayat yang ternyata sama-sama wisatawan asal Jakarta juga. Jadi lumayan asik nih, personil kami bertambah dua orang dan pastinya perjalanan ke depannya jadi lebih seru bisa sambil bercerita pengalaman liburan ke Flores, NTT. Setelah trekking yang memakan waktu hampir 3 jam, akhirnya kami sampai di pos terdekat Desa Wairebo. Di tempat ini terdapat spot foto yang Masya Allah keren banget guys. Di sini juga sudah mulai terlihat atap rumah Wairebo-nya, artinya sudah sedikit lagi kami akan sampai. Tanpa melihat waktu, kami langsung bergegas melanjutkan perjalanan dan sampailah kami di pos terakhir. Di pos ini diharuskan memukul 3 kali kentongan sebagai pemberi tanda bahwa ada tamu yang datang dan ingin masuk ke dalam. Cuma kata Mas Kimung karena di bawah tadi sudah mendapat izin jadinya kita langsung masuk aja. Dari pos ini perjalanan menuju desa kurang lebih 5 menit lagi. Medannya ini juga lumayan curam, menurun dan juga sangat licin. Dan akhirnya kami sudah bisa melihat rumah-rumah penduduk Wairebo sedekat ini. Sekarang sudah jam 17:10, artinya waktu trekking yang kami butuhkan untuk sampai ke sini sekitar 3 jam. Oke guys, sekarang kita udah sampai di desa Wairebo. Nah, kalian bisa lihat indahnya desa ini seperti apa. Oke, It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. Sampai di sini cuma rasa bahagia, haru, puas sekaligus bangga begitu memasuki gerbang desa ini. Apalagi melihat beberapa orang Wairebo yang menyambut kami dengan ucapan salam dan senyum manisnya. Ditambah pemandangannya menakjubkan bikin kami belum percaya kalau kami sudah sampai di desa Wairebo. Setelah meluapkan rasa senang, sekarang sesuai arahan Mas Kimung, kami dipanggil untuk masuk ke dalam rumah kepala adat atau tetua di desa Wairebo. Disinilah akan diadakan ritual adat penerimaan tamu untuk meminta izin kepada leluhur agar selama menginap di sini kita diberikan keselamatan. Para buat itu Wairebo. Ipo lampunnya tiap harus lebar pan atas foto. Nika tadi po, nika pangkat. Nika sudah rais, nika depan mata. Oh belu dia. Jadi itu tadi ritual adat yang dilakukan oleh Bapak Sylvester dengan menggunakan bahasa Manggarai dan lebih khususnya lagi menggunakan dialog kita punya di sini. Makna daripada ritual adat ini untuk minta izin kepada leluhur kita di sini dan minta izin kepada keluarga-keluarga Wairebo yang sudah meninggal dunia, dan makna yang kedua untuk minta perlindungan dari leluhur itu sendiri untuk melindungi Bapak Ibu selama berada di Wairebo. Dan sekarang bukan lagi keluarga Jakarta, sudah menjadi bagian keluarga Wairebo ya. Iya. Doa dari kami masyarakat Wairebo datang dengan selamat, pulang juga nanti dengan selamat sampai di Jakarta. Terima kasih banyak. Kemudian setelah ritual adat penerimaan tamu, sekarang kita akan diantar untuk mencari kamar yang masih kosong di Wairebo. Untuk tiket wisata, penginapan, makan malam, dan sarapan besok sudah include dengan harga tripnya ya. Jadi di sini kita bisa langsung beraktivitas tanpa harus ribet ngurusin administrasi terlebih dahulu. Untuk kamarnya ini sharing dengan wisatawan yang lainnya, terus untuk fasilitasnya ada kasur, bantal, selimut, dan juga lengkap dengan AC alamnya yang dingin banget guys. Nah, di sini kami mendapatkan welcome drink berupa kopi Arabica khas Wairebo yang enak. Buat kalian pecinta kopi, wajib banget cobain kopi ini. Berhubung waktu sudah gelap dan untuk penerangan juga sangat minim karena emang belum ada listrik di sini. Penduduk Wairebo menggunakan pembangkit listrik dari matahari untuk penerangan lampunya, sedangkan untuk listrik lainnya menggunakan genset yang beroperasi dari sore sampai jam 10 malam aja. Jadi pastikan kalian ngecas handphone sebelum jam 10 malam ya.
Nah, sebelum makan malam tiba, kami mau ganjel perut dulu ke warung yang ada di sini. Mengingat energi kami terkuras habis selama trekking 3 jam tadi. Di sini kami pesan mie telur rebus saja dengan harga 25.000 per porsinya. Wah, ini sih nikmat banget ya, makan mie rebus hangat di cuaca sedingin ini. Sehabis ganjel perut, kami mau mandi dulu agar badan lebih bersih saat tidur nantinya. Karena sehabis trekking tadi membuat badan jadi berkeringat dan kotor juga. Kamar mandinya ini sharing dan fasilitasnya standar, belum ada water heater, jadi mau gak mau kalian harus cobain mandi air es di Wairebo. Oke, setelah mandi dan bersih-bersih, sekarang waktunya kami makan malam di dalam rumah adatnya. Untuk makan malam, kita akan berkumpul dan berbaur dengan tamu lainnya sehingga akan terasa seperti keluarga. Dan kalian juga bisa bercerita dan bertukar pengalaman dengan tamu lainnya. Makan malam di Wairebo ini penuh dengan kearifan lokal, masakannya sederhana tapi bisa menggugah selera makan kami. Menu makan malam ini ada sayur, telur, kerupuk, dan sambalnya yang enak banget guys. Sehabis makan, kalian juga bisa santai di luar untuk melihat bintang di langit. Kalau kami sih pilih tidur aja agar tidak kesiangan menyambut matahari esok pagi. Menjelang pagi tiba, semua wisatawan sudah bangun untuk berfoto-foto dan bersiap menyambut sunrise. Alhamdulillah pagi ini cuaca sangat bagus mengingat info dari wisatawan kalau kemarin itu hujan dan berkabut terus. Sehingga mereka nggak bisa melihat pemandangan seindah ini. Bersyukur banget jauh-jauh ke sini kami masih bisa menikmati pemandangan seepik ini. Masya Allah. Wairebo ini merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Manggarai. Tempat ini terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut guys. Kalau kita perhatikan, di kampung ini juga terdapat 7 rumah utama suku Manggarai atau yang disebut sebagai Mbaru Niang. Jumlah bangunan sebanyak 7 ini merupakan bentuk penghormatan atas 7 arah mata angin dari 7 puncak gunung di sekeliling kampung Wairebo. Desa ini juga sudah berumur 1200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20, di mana satu generasinya berusia 60 tahun lamanya. Jadi udah kebayangkan sudah betapa lamanya desa ini berdiri dan sampai saat ini tetap berdiri kokoh. Menurut legenda masyarakat, nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau yang berlayar dari Pulau Sumatera hingga ke Labuan Bajo. Desa ini ditinggali oleh kurang lebih 44 keluarga dengan mata pencarian utama di sekitar pertanian seperti kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Masyarakat Wairebo juga masih mempertahankan cara hidup sesuai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Nah, sekarang sudah jam 7 pagi, waktunya kami masuk ke rumah adat untuk menyantap sarapan. Untuk menu sarapannya ini sederhana, kita disajikan nasi goreng, telur dadar, kerupuk, dan sambal khas Wairebo yang nikmat banget. Cuma untuk rasa nasi gorengnya ini hambar sekali dan kalau disuruh pilih, kami lebih suka makanan yang disajikan malam tadi. Sehabis sarapan, kalian juga bisa melihat aktivitas warga setempat dan juga bermain bersama anak-anak di sini. Sekarang sudah jam 8 pagi dan sudah banyak wisatawan yang akan turun ke bawah mengingat kita juga harus trekking ke Bali selama 2-3 jam. Ditambah juga sudah banyak awan kabut yang menyelimuti tempat ini dikhawatirkan akan turun hujan. Jadi kami pun bersiap-siap untuk turun ke bawah dan mengakhiri trip 2 hari 1 malam ke Wairebo ini. Nah, sehabis ini kita akan dikembalikan ke Labuan Bajo dan untuk estimasi sampai di Labuan Bajo sekitar jam 6 sore. Mungkin itu aja perjalanan kami 2 hari 1 malam ke Wairebo. Jika kalian mau kesini bisa hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Dan setelah ini kami masih lanjut trip 4 hari 3 malam ke wisata yang ada di Flores NTT. Jadi yang penasaran jangan lupa tonton video berikutnya. Saya Hafiz Amrizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.